Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Oma Opa, serta sahabat-sahabat PKLU yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun berada. Jumpa kembali kita di pagi hari ini, Rabu 30 April 2025 dalam program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Saya memperkenalkan diri saya Diana Eri Getukunan, anggota Pelkat PKLU GPIB Jemaat Immanuel Batam, Kepulauan Riau. Sebelum kita mengawali hari ini, mari kita bersama-sama membaca dan merenungkan sabda firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu yang Maha Kudus, ya Bapa di dalam surga, Bapa yang sungguh baik dalam kehidupan kami. Di pagi hari ini ya Tuhan, kami datang untuk berterima kasih kepadamu ya Tuhan, untuk sepanjang malam hari yang telah kami lewati. Terima kasih Bapa untuk tidur kami. Di pagi hari ini, nafas kehidupan masih Engkau berikan dalam hidup kami ya Tuhan. Engkau masih bangunkan kami di pagi ini dengan tubuh yang sehat, sehingga kami masih boleh menyambut hari baru di pagi hari ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera ya Tuhan. Terkhusus kami para kaum lanjut usia ya Tuhan. Di pagi hari ini kami akan melakukan aktivitas kami ya Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, biarlah Engkau memberkati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar firman yang akan kami baca, kami renungkan, itu boleh kami mengerti dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ampunkanlah segala dosa dan salah kami ya Tuhan. Demi Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Bapak, Ibu, Oma, Opa, serta sahabat-sahabat PKLU yang diberkati Tuhan dimanapun berada, di pagi hari ini, Rabu 30 April 2025, pembacaan Alkitab kita sesuai dengan Sabda Bina Umat terambil dari kitab Perjanjian Baru, Galatia pasal 3 ayat 20 hingga ayat yang ke-23. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Galatia pasal 3 ayat 20 hingga ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Kalau demikian, bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Sekali-kali tidak. Sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Namun kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya berdasarkan iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita bersama-sama akan merenungkannya. Tema kita di pagi hari ini, kasih karunia-Nya yang membebaskan. Kebebasan adalah hak asasi manusia yang dianggap penting untuk mencapai kualitas hidup yang baik. Hidup dalam kebebasan yang dimaksud mencakup kebebasan dalam berpikir, berekspresi, beragama, memilih, mengambil keputusan, dan menentukan arah hidupnya sendiri. Hal ini juga dapat melibatkan kebebasan dari penindasan, diskriminasi, atau tindakan otoriter. Orang Kristen memiliki kehidupan yang layak dan berkualitas. Dalam nas bacaan ini, Paulus menguraikan kondisi manusia sebelum kedatangan Yesus Kristus. Kita hidup di bawah pengawasan. Hukum Taurat di satu sisi sebagai pengawal yang mengarahkan umat agar tidak berbuat kesalahan. Pada sisi lain juga membatasi kebebasan umat. Tidak hanya itu, di bawah hukum Taurat sudah diupayakan segala hukumnya. Umat tidak mampu memenuhinya meski sudah diupayakan. Hukum Taurat hanya menunjukkan keberdosaan tanpa ada jalan keluar. Namun Allah dalam kasih-Nya mengutus Yesus Kristus ke dunia. Yesus datang sebagai jalan keluar dari kurungan hukum Taurat. Melalui kematian dan kebangkitan-Nya, Yesus mengalahkan kuasa dosa dan ketergantungan pada hukum Taurat. Kita dibebaskan dari kutukan hukum dan dibenarkan oleh karena iman kepada Yesus Kristus. Iman kepada Yesus Kristus adalah kunci untuk menerima pembebasan yang kita butuhkan, bukan dengan usaha kita sendiri, melainkan dengan percaya kepada karya penyelamatannya. Iman melepaskan belenggu-belenggu dan membawa kita kepada kebebasan yang sejati. Saudara-saudara terkasih, mari kita bersyukur atas pembebasan yang kita terima melalui iman kita kepada Yesus Kristus. Janganlah kita kembali kepada cara hidup kita yang dikuasai dosa, yaitu cara hidup kita yang lama yang berdasarkan keinginan daging. Sungguh luar biasa sebenarnya hidup dalam kebebasan berdasarkan kasih karunia Allah. Amin.
bersamanya. Bapak, Ibu, Oma, Opa, serta sahabat-sahabat PKLU yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mengakhiri program kita di pagi hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas firman yang sudah kami baca dan kami renungkan. Kami mohon padamu ya Bapa, biarlah firman-Mu itu tetap tinggal di hati kami. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan suluh pada jalan kami, terkhusus bagi kami kaum lanjut usia. Bapa yang baik, berkati kami para kaum lanjut usia dimanapun kami berada. Di masa tua kami, berikan kami kesehatan dan kekuatan, sehingga kami dapat menjalani kehidupan kami dengan semangat yang daripadamu, dan dapat menjalani kehidupan ini dengan sukacita bersama anak-anak kami, cucu-cucu kami, dan bahkan dengan cicit-cicit kami. Bapa yang maha baik, kami akan mengawali hari ini dengan memohon berkat daripadamu. Kami akan melakukan aktivitas kami di sepanjang hari ini ya Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa menyertai kami dan melindungi kami. Berkati setiap apa yang kami lakukan ya Bapa, sehingga itu boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga mau berdoa buat Dewan PKLU GPIB yang sudah memfasilitasi program SPMAB ini. Berkatilah setiap yang terlibat dalam pelaksanaan program ini, sehingga lewat program SPMAB ini kami para kaum lanjut usia semakin bersemangat dalam membaca firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, inilah ungkapan syukur kami, doa kami kepadamu ya Tuhan. Ampuni dan segala dosa dan pelanggaran kami yang selalu kami pohonkan hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Demikianlah perjumpaan kita dalam program SPMAB di pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi, selamat menjalani aktivitas kita semua. Terima kasih.